semua karena Tuhan. Kita seperti Rasul Paulus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur semakin hari COVID semakin hari semakin berkurang, tapi tetap prokes harus terus dijalankan. Amin. Kalau saya lihat televisi kemarin, ya puji Tuhan mau naik pesawat sudah tidak perlu lagi PCR. Dan kereta api sekarang ini naik udah nggak ada jeda lagi, boleh berdampingan. Demikian juga kapal laut, satu bukti bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Satu bukti keberhasilan pemerintah yang ada sekarang ini. Tapi kita nggak boleh berpuas diri. Itu sebabnya hari ini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema bertekun di dalam doa. Coba kita buka kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-2. Sudah dapat? Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kalau belum dapat, lihat aja ke depan. Itu udah tertera. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi kita baca. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose. Dia berkata, bertekunlah di dalam doa. Waktu saya pelajari di mana Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Ternyata saya dikasih Tuhan, pada waktu Rasul Paulus berkata atau menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose, pada waktu itu dia sedang ada di Roma. Sedang apa dia di Roma? Sedang ada dalam tahanan. Dia sedang ada dalam kerangkeng. Dia sedang ada dalam jeruji besi. Dia sedang mengalami aniaya. Dia sedang mengalami penderitaan. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu dia berkata kepada jemaat di Kolose, bertekunlah di dalam doa. Secara fisik memang kita tidak seperti Rasul Paulus. Kita bukan sedang ada dalam jeruji besi. Kita bukan sedang ada dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Tetapi secara lahiriah seakan-akan peristiwa yang terjadi di muka bumi ini sepertinya mengerangkeng kehidupan kita, menjeruji kehidupan kita. Apalagi kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu. Wah, luar biasa sekali. Namanya cuma satu, COVID. Tapi efeknya ke seluruh aspek kehidupan umat manusia. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Yang negatifnya jelas ekonomi semakin mengalami penurunan karena pemasukan. Ada orang yang sudah mengalami PHK. Ada yang bekerja tapi gajinya dipotong dan sebagainya. Tapi yang positif juga ada. Yang tadinya sibuk, suami senantiasa memperhatikan usahanya. Tapi begitu COVID kumpul di rumah tangga menjadi harmonis kembali. Secara fisik kita nggak seperti Rasul Paulus. Tapi biarlah secara rohani kita seperti Rasul Paulus. Sekalipun kita di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita tetap mau bertekun di dalam doa. Nah, hari ini kita mau melihat dulu apa yang dimaksud dengan kata bertekun. Waktu saya buka kamus, kata bertekun yang pertama mengandung pengertian bersikeras atau berketetapan hati dan bersungguh-sungguh. Ini arti kata bertekun.
bersikeras, berketetapan hati, dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kata bertekun menurut kamus bahasa Indonesia, tetap berpegang teguh. Berarti bertekun adalah yang pertama bersikeras, berketetapan hati, dan bersungguh-sungguh. Yang kedua tetap berpegang teguh. Yang selanjutnya kita mau melihat dulu apa yang dimaksud dengan kata doa. Kita sering ucapkan doa. Sebelum makan kita berdoa, baru bangun kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa. Doa itu sudah menjadi gaya hidup orang Kristen. Kalau saya lihat di mana aja, mau di tempat ramai, orang Kristen kalau mau makan berdoa. Ya. Itu udah menjadi gaya hidup. Saya pun juga begitu. Mau di mana ke di rombongan dengan saudara sepupu kita, kayak begitu ada makanan minuman, selalu berdoa. Kenapa? Sudah menjadi gaya hidup. Tapi hari ini kita perlu melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kata doa. Doa itu mengandung pengertian adalah persekutuan kita dengan Tuhan dan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Berarti kata bertekun di dalam doa, saya simpulkan adalah orang yang senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan, entah dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, entah doanya sudah dijawab oleh Tuhan atau doanya belum dijawab oleh Tuhan. Ini yang dimaksud dengan kata bertekun dalam doa. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai karena doanya belum dijawab, kita udah bilang, Tuhan, kayaknya Engkau pilih kasih nih, yang masih aja yang doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi orang yang bertekun dalam doa, belum dijawab atau sudah dijawab, dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin, saya kasih Tuhan. Bertekun dalam doa. Memang keadaan sudah semakin membaik, tapi tetap kencangkan jam doa kita. Halo, coba toleh kiri kanan, katakan kencangkan jam doamu. Ya, jangan sampai melorot. Kecenderungan manusia kan seperti itu. Kalau udah mulai keadaan membaik, adalah ya, udah mulai. Tuhan memiliki cara untuk kita kembali bertekun dalam doa. Jangan sampai COVID yang lain muncul. Orang lain COVID-nya udah hilang, kita yang mengalami COVID. COVID dalam versi yang berbeda, sehingga membuat kita kembali berkomunikasi, kembali berhubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar mengapa kita perlu bertekun dalam doa. Mengapa kita perlu jangan sampai putus hubungan, putus persekutuan dengan Tuhan. Tadi ada lagu kan, bertiru sayang haus rindu aliran sunaimu. Rusa itu satu binatang yang gak bisa jauh dari air. Hidupnya itu selalu harus dekat dengan air. Kalau dia jauh mati kok. Hanya orang Batak yang ngerti. Gak mungkin dia bisa jauh. Dia harus melekat dekat dengan sumber air kehidupan. Nah, hari ini kita mau belajar. Coba kita lihat ada satu contoh dari pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya mengajarkan bahwa rumahku adalah disebut rumah doa hidup kita. Ini rumah doa, berarti Yesus juga mengajarkan tetaplah bertekun dalam doa. Ingat waktu dia masuk ke dalam bait Allah, ada pedagang-pedagang, meja penuh uang, dia tunggang balikan dan dia berkata, ada tertulis, rumahku disebut rumah doa. Artinya rumah di mana kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan selama 24 jam. Hari-hari panas, hari-hari dingin, bukan teh sosro, tapi persekutuan dengan Tuhan. Nah, kita lihat saudara satu contoh. Coba kita buka Matius pasal yang ke-26. Kita tidak akan baca ayat ini, tapi saya ingin jelaskan aja.
Ya, Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Ini fase-fase terakhir sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Alkitab katakan dia diperhadapkan dengan cawan yang penuh dengan dosa umat manusia. Dan dia tahu kalau dia minum cawan ini, maka dia akan terpisah dengan Bapanya yang di surga. Ini yang menjadi persoalan. Yesus bukan takut menghadapi tamparan, menghadapi pukulan, menghadapi cambukan dari tentara Romawi. Dia nggak takut menghadapi itu. Tapi yang dia takuti terpisah hubungan dengan Bapanya yang di surga. Sebab kita berkata Allah itu kudus. Dan kalau dia minum cawan ini, dosa seluruh umat manusia numplak semua ke Yesus. Maka dia harus terpisah. Makanya waktu dia di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang Yesus takutkan. Tapi beda dengan anak-anak Tuhan zaman now. Halo, di sini nggak ada yang seperti itu. Suka cuti dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ini jangan diaminin. Kalau diaminin berarti minggu depan saudara cuti. Nah, saudara bayangkan kalau Tuhan cuti, ngap. Bener nggak saudara? Kalau Tuhan cuti aja ngap hidup kita. Seperti listrik aja nih. Kalau matiin dari saklar nih, belum, nggak ada aliran listrik. Ini lampu nyala bukan karena hanya ada bohlam, bukan hanya karena ada listriknya, tapi ada aliran yang membuat dia sampai ke situ. Apa alirannya? Doa. Ini yang Yesus takutkan. Tapi anak-anak Tuhan zaman sekarang, aduh, tak cuti dulu ya Tuhan ya. Di sini nggak ada ya seperti itu, nggak ada. Hujan geledek, banjir, tetap jam ibadah, yang tetap ibadah. Saya bayangkan kalau Tuhan cuti sejam. Kalau Tuhan cuti sejam, bisa di rumah sakit, bisa di polsek, bisa di pinggir jalan. Itu kalau Tuhan cuti sejam, saudara. Nah, kalau Tuhan cuti sehari, pulangkan saja aku pada opungku. Wah, menderita sekali, saudara. Seperti bohlam yang gak ada aliran listriknya, gak ada kehidupan. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Yesus berdoa sampai 3 kali. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Sampai 3 kali dia berdoa seperti itu. Tapi dia akhiri, bukan kehendakku ya Tuhan, ya Bapa, tapi kehendakmu. Berarti yang pertama, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini poin utama. Bukan doa kita yang dijawab dulu, bukan, itu berikutnya. Tapi kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Makanya kitab Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu peristiwa terjadi tanpa ada kehendak Tuhan di dalamnya. Nah, kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada waktu ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Ingat kisah waktu Yesus didatangi oleh hamba-hamba Maria dan Marta yang mengutus untuk datang pada Yesus dengan membawa pesan, Guru, muridmu yang bernama Lazarus sedang sakit keras. Kalau sekarang sedang ada di ICU, dia butuh pertolonganmu, Guru. Dia butuh jamahanmu, karena hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia sengaja nggak datang. Dia sengaja nggak meresponi, malah dia pergi ke kota yang lain. Tapi ingat, dia berkata seperti ini. Apa yang Lazarus alami justru akan mendatangkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Kalau kita tahu kehendak Tuhan,
atas apa yang sedang kita alami, entah itu keadaan baik, entah itu keadaan tidak baik, maka kita akan memberikan respon yang tepat. Makanya Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Pada waktu kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita, kita akan dapat memberikan respon yang tepat. Sekalipun respon itu seakan-akan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang Yesus lakukan. Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Betul atau betul? Matius 11 kan berkata seperti itu. Tapi orang udah datang dalam keadaan beban yang berat, mengklaim janji Tuhan, mengklaim kebenaran firman Tuhan, malah Yesus responnya beda. Kadang-kadang kita ngalamin gitu kan. Ya artinya, dari wajah-wajahnya yang menuai seperti ini, aku tahu artinya. Kadang-kadang kita salah mengerti dengan Tuhan. Tuhan, aku udah jadi pengerja Tuhan. Aku udah lakukan apa yang kau perintahkan. Tapi waktu aku memegang janjimu, aku menagih janjimu, kau gak kunjung datang Tuhan. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Seakan-akan seperti itu. Kan seperti itu kan Maria dan Martha. Lalu jemaat GBADP. Tapi dengar baik-baik, Yesus tahu apa yang menjadi kehendak Bapanya yang di surga lewat kematian Lazarus, supaya orang-orang sekitar mengetahui bahwa Yesus bukan hanya sanggup mengubah air biasa menjadi anggur, bukan hanya sanggup mengubah orang yang buta melihat, tuli dapat mendengar, yang lumpuh berjalan, tapi dia sanggup orang yang mati sekalipun, bukan seperti pemuda Nain. Pemuda Nain masih diingat oleh orang banyak, tapi Lazarus udah dalam kubur. Waktu saya masih SD apa SMP ada film Bangkit dari Kubur. Itu cuma film, saudara. Ini udah 4 hari, udah menjadi mayat, berbau busuk dan sebagainya. Tapi perlu mengizinkan hal itu terjadi. Kadang-kadang kita harus mengalami hal itu. Harus ada yang menjadi tumbal, yang mati dalam hidup kita. Mungkin pekerjaan, mungkin usaha, mungkin kita bertanya, kok Tuhan seperti ini ya? Engkau berkata waktu kembalikan perpuluhan, ujilah aku, engkau akan membuka tingkap surga. Jangankan terbuka dikit, ada angin aja nggak ada. Rasanya surga tertutup sekali. Waktu aku menabur katanya benih tabur akan menghasilkan tuai, tapi kau nggak seperti ini ya Tuhan. Kadang-kadang kita bisa bertanya seperti itu, karena ada kematian dalam diri kita. Hari ini ada berita baik. Waktu engkau ada dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara dan saya pasti menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat keadaan yang kau alami. Seperti Lazarus, setelah 4 hari Yesus datang, dia berkata, singkirkan tuh batu. Begitu disingkirkan, dia berkata, Lazarus keluarlah. Dia nggak berkata Lazarus bangkit, baca baik-baik. Lazarus keluarlah. Orang yang sudah mati 4 hari, dia bangkit dan keluar. Dia hidup kembali. Saya percaya hari ini, kalau engkau menemukan kehendak Tuhan, engkau memberikan respon yang tepat. Justru keadaan yang begitu tidak mengenakan, di situ kemuliaan Tuhan akan turun atas hidupmu, atas keluarga, pekerjaan, memberikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Jadi yang pertama, doa. Di dalamnya kita menemukan kehendak Tuhan. Sampai 3 kali Bapaknya di surga nggak menjawab. Yesus tahu kehendak Bapaknya, dia harus menjawab. Halo, sekalipun resikonya harus terpisah beberapa saat, tapi dia siap menghadapi, karena dia tahu itu kehendak Bapaknya. Karena kalau kita melakukan kehendak Bapa dengan baik-baik, endingnya pasti nama Tuhan dipermuliakan, pasti nama Tuhan ditinggikan. Yang kedua, saudara, apa yang akan kita dapatkan lewat doa, lewat persekutuan yang tidak ada hentinya? Sekalipun hal ini belum dijawab, kita terus berdoa, kita terus menangis di hadapan Tuhan.
Sekalipun juga udah dalam keadaan baik, kita sudah menerima jawaban doa dari Tuhan. Hidup kita sudah mengalami perubahan musim, tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Maka apa yang kita alami selain mendapatkan kehendak Tuhan, yang kedua setelah dikasih Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Yesus nggak kuat. Secara manusia dia nggak kuat, sampai-sampai kita katakan keringatnya berubah menjadi tetesan darah. Berubah, gak kuat. Kadang-kadang kan kita seperti itu, gak sanggup Tuhan. Aku gak mampu, sekalipun ada istri, sekalipun ada suami, ada anak-anak, ada gembala, ada para pengerja, ada rekan-rekan yang menopang kita dalam doa, yang menguatkan, yang menghibur. Kadang-kadang juga kita merasa gak kuat. Kita merasa gak mampu Tuhan. Tapi dengan baik-baik, kalau engkau tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan, satu waktu kekuatan dari Tuhan turun. Alkitab katakan maka Bapaknya mengutus seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepadanya. Artinya yang kedua, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Kemampuan dari Tuhan. Untuk apa kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita? Yang pertama, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita yang pertama, untuk memikul beban hidup kita. Tadi telah saya katakan Kolose ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia ada dalam penjara. Rasanya nggak fair. Paulus tuh masuk penjara bukan karena kesalahan dia. Paulus masuk penjara bukan karena dia memberontak. Tapi Paulus masuk penjara karena pemberitaan Injil. Karena dia mau melayani. Cara manusia nggak fair. Dia bisa komplain Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan nggak fair dalam Tuhan. Aku tinggalkan kedudukanku sebagai Sanhedrin, punya otoritas, punya kekuasaan, ya, fasilitas yang luar biasa. Sekarang aku melayanimu dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi kok ini yang aku dapatkan? Sebelum masuk penjara selalu dicambuki, dipukuli. Alkitab katakan 40 kurang 1. Kenapa 40 kurang 1? Sebab tradisi orang Romawi, kalau sudah dicambuki 40 kali, nggak boleh lagi tuh orang dicambuki. Jadi sengaja 39 kali, berarti dia masih boleh dicambuki. Bonyok babak belur, baru masuk dalam penjara. Kakinya dipasung dan sebagainya. Menderita sekali. Ngerinya luar biasa. Tapi dia berkata, bertekunlah di dalam doa. Apa yang membuat dia bisa berkata seperti ini? Karena orang yang bertekun dalam doa, aliran listriknya akan terus mengalir. Ada kekuatan ilahi, ada ekstra jos surgawi. Amin. Yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Sekalipun secara manusia kita bisa terseok-seok, rasanya berat sekali, tapi toh bisa melewati hari demi hari. Halo? Iya apa ya? Rasanya berat, tapi bisa lewati. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kita ada sekarang ini. Kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk memikul beban hidup ini. Itu sebabnya mari hari ini jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Hanya ekstra jos surgawi yang memampukan kita. Yang lain gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Hanya kemampuan dari Tuhan. Uang gak bisa memberikan kekuatan. Kedudukan gak bisa memberikan kekuatan. Harta yang berlimpah tidak bisa memberikan kekuatan. Hanya kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita. Sekalipun berat, tapi kita bisa tetap bersyukur. Menyenangkanmu, senangkanmu. Wah, waktu tetangga dengar, gila nih jemaat di Agape, bebannya begitu berat. Tapi tetap berkata, menyenangkanmu, senangkanmu. Begitu ditanya, apa
sih yang membuat ibu atau bapak bisa tetap berkata menyenangkan Tuhan? Kita cuma bisa menjawab, karena ada kekuatan yang dari Tuhan yang memberikan kemampuan, yang memberikan kesanggupan, sehingga sekalipun ada persoalan, tapi aku percaya satu waktu persoalan dapat terselesaikan. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah. Kita memikul beban hidup kita. Jawabnya mari hari ini. Kalau kau merasa bebanmu semakin berat, itu tandanya semakin kencanglah engkau berdoa. Waktunya kegibah, kekuatan itu akan turun atas hidup saudara. Yang kedua, saudara, kekuatan itu untuk apa? Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, untuk memikul kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan hanya beban hidup kita, tapi kepercayaan, keberhasilan. Apa yang dapat kita raih itu juga sesuatu yang gak mudah untuk kita pikul, saudara. Coba mungkin ada di antara saudara melihat rekan saudara yang dulu sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sekarang udah gak ketok lagi. Begitu lihat, udah jadi apa? Zaman istilah sekarang apa? Crazy rich ya. Wah, pantas dia sekarang ada di lampu-lampu merah bagi-bagi duit yang nggak taunya saya nunggu. Halo, udah kaya, udah porcu tidur di atas duit. Halo, tempat tidurnya aja duit. Kadangkala harta membuat kita lupakan Tuhan. Makanya Yesus berkata, makananku ialah Bapa di surga. Sekalipun engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi kalau ada kehendak Bapa di surga, kehendak itu di atas segala-galanya. Memikul beban, ingat baik-baik. Yang pertama memikul beban, yang kedua memikul kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Segala sesuatu yang kita miliki, yang sekarang kita lihat secara kasat mata lahiriah, dengar baik-baik jemaat GBI Agape, itu adalah bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saudara. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, rumah, mobil, harta bendamu, uangmu, depositomu, emasmu, semuanya cuma kepercayaan yang Tuhan berikan. Makanya Ayub berkata, engkau yang memberi, engkau juga berhak untuk mengambilnya. Kadang-kala kita lupa bahwa semuanya itu miliknya Tuhan. Kalau semuanya miliknya Tuhan, apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang membuat kita bisa tinggalkan persekutuan dengan Tuhan? Kita cuma orang kepercayaan kok. Orang kepercayaan. Kalau yang memberikan kepercayaan gak bisa mempercayai kita, ya dia ambil. Ingat, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 1 talenta itu beratnya 34 kg emas. Itu 1 talenta. Kaliin aja sekarang emas berapa 1 gram? Ibu-ibu GBI Agape tahu nih, pakai emas semua nih. Berapa emas 1 kilo? 1 gram? 1 juta? Sekitar 1 juta. Kaliin 34 kilo. 1 kilo 1000 gram. Berarti kurang lebih 34 M. Betul ya? Kurang lebih 34 M. Gede nggak saudara? Tuhan tuh kasih kepercayaan yang besar bagi kita. Dengar baik-baik saudara yang kasih Tuhan. Sekalipun kelihatannya kecil, tapi kalau kau kelola dengan benar, 5 talenta menjadi 10, 2 talenta menjadi 4. Yang 1 dia diam aja. Hari ini kita semua mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan. Sekalipun secara kasat matanya kecil, tapi kemampuan yang Tuhan berikan memampukan kau mengelolanya untuk memultiplikasikannya. Jemaat GBI Agape, 1 kali waktu sebronjolan ruko ini Tuhan bisa berikan bagi jemaat GBI Agape. Amen. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Paulus, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saudara baca Kisah 19 ayat 10 sampai 12,
Alkitab berkata dalam tempo 2 tahun Asia mendengar kabar baik. Lewat pelayanannya orang gak nunggu penumpang tangan, tapi orang cuma nunggu kain atau sabut tangan yang dia pakai. Sebab Alkitab berkata kain sabut tangan dia pakai ditempelin ke orang yang sakit apapun juga. Covid kah, Omikron kah, sembuh. Itu kepercayaan yang luar biasa. Tapi dengan baik-baik, dia gak berkata ini karena diriku, ini karena pengorbananku, enggak. Tapi dia selalu menyanyikan lagu datang kosong pulang kosong. Saudara tahu lagu datang kosong pulang kosong? Gak tahu. Ini lagu zaman dulu. Gak tahu, anak-anak zaman now mungkin gak tahu. Yang zaman dulu gak tahu. Yang usianya udah kepala 5 ke atas tahu nih. Temanya, judulnya datang kosong pulang kosong. Ku tak membawa apapun juga. Saudara datang gak ada tuh anteng-anteng satu di sini. Setengah gram pun gak ada, betul atau betul? Pulang pun juga kan. Datang kosong, pulang kosong. Siapa yang ngisi selama kita hidup? Tuhan yang ngisi. Lewat siapa? Orang tua, lewat istri, lewat suami, dan sebagainya. Gak ada alasan untuk kita menyombongkan diri kita. Makanya Paulus berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Gak ada alasan untuk kita menyombongkan diri kita, gak ada. Siapapun kita, bukan karena kita. Ingat lagu datang kosong pulang kosong. Halo, sekaya apapun saudara, cuma 2 kali 1 meter. Saudara perlu orang lain tuh gotong. Nggak ada yang bisa disombongkan. Ingat ya lagunya sekarang, ingat. Datang kosong, pulang kosong. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Kita tinggalkan tuh. Predikat kita sebagai direktur, predikat kita sebagai owner yang memiliki perusahaan yang besar. Kita tinggalkan emas, kita tinggalkan deposit kita, rumah yang mewah, mobil yang mewah, kita tinggalkan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, terus apa lagi? Saat ku kembali sudah datang kosong, pulang kosong. Colek kiri kanan, ingat lu datang kosong, pulang juga akan kosong. Jadi Tuhan yang membekali. Baju ini juga Tuhan yang kasih. Semuanya terdiam ya kan? Waktu kita ada dalam bertekun dalam doa. Yang kedua, kita mendapatkan kekuatan. Jadi nggak ada kata kita membanggakan diri kita. Kita berkata semua karena Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang terakhir, ini yang paling disuka oleh jemaat GBI Agape. Dan sebentar lagi mau ke mall Metropolis, Tangerang tuh banyak mall ya. Apalagi udah mulai dibuka bebas. Udah vaksin kan, saya udah vaksin ketiga nih ya. Udah vaksin kedua aja udah bebas ke sana kemari. Duit yang dibawa bantal keluarin, belanjain hari ini. Intermezzo aja ya. Yang ketiga saudara, yang paling terakhir, supaya kita mendapatkan kemenangan. Alkitab berkata kali yang pertama Yesus perlu berdoa. Kenapa saudara? Karena dia nggak mampu, nggak sanggup minum cawan yang penuh dengan dosa umat manusia. Bukan karena setelah itu menghadapi tentara Romawi, bukan. Tapi karena dia takut berpisah dengan Bapaknya yang di surga. Itu yang membuat dia terus berdoa. Kalau boleh jangan deh, sebab aku nggak sanggup sedetik pun, aku nggak sanggup pisah denganmu Tuhan. Biar ini menjadi tekad dalam hidup kita. Bertekun dalam doa ya seperti ini. Yang pertama dia terus berdoa. Dia temukan apa yang kehendak Tuhan. Oh harus minum. Yang kedua dia berdoa, terus berdoa. Begitu dia dapat kekuatan baru dia minum. Yang ketiga kita katakan,
Setelah dia mendapat kekuatan, firman Tuhan berkata, maka dia bangkit. Ini berbicara dia mendapatkan kemenangan. Kegalauan, ketakutan, kekhawatiran yang selama ini menghantui kehidupan dia, sampai dia berkata, kalau boleh lalu Tuhan. Sekarang dia tinggalkan semuanya dan dia mulai bangkit menghadapi apa yang harus dihadapi. Iblis mengalami kekalahan bukan hanya pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan. Tapi ada banyak kekalahan yang iblis alami. Yang pertama, iblis nggak bisa menghadirkan, iblis tidak bisa menghalangi Yesus hadir di muka bumi ini. Ingat, Raja Herodes berusaha membunuh anak-anak, tapi nggak berhasil. Iblis tidak berhasil untuk menghalangi Yesus melayani umat manusia, nggak berhasil. Iblis juga nggak berhasil untuk menghalangi Yesus minum cawan yang penuh dengan dosa umat manusia. Karena dia tahu setelah ini jalan Via Dolorosa. Iblis sudah berkata, kalau engkau ingin memiliki seluruh dunia ini, karena iblis tahu Yesus datang untuk mengembalikan dunia kembali ke dalam kerajaan Allah. Dia tawarkan jalan pintas, tapi iblis gagal. Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus sujud menyembah. Dia gagal. Dia juga gagal waktu Yesus mati di atas kayu salib. Iblis bisa menghalangi Yesus mati di atas kayu salib, sebab tanpa kematian nggak ada kebangkitan. Tanpa kematian Yesus nggak bisa masuk ke dalam alam maut dan mengambil kunci kerajaan Allah, nggak bisa. Dia belum mengalami kematian. 3 hari iblis bersorak-sorai, tapi hari yang ketiga iblis semuanya terpelongo karena Yesus bangkit. Ada banyak kekalahan yang iblis alami. Salah satunya kita pelajari hari ini. Iblis tidak bisa menghalangi Yesus untuk minum cawan yang penuh dengan dosa umat manusia. Kemenangan, mari hari ini Alkitab berkata kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Mengapa? Karena Tuhan waktu dia ada di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Segala beban persoalan hidup kita dia sudah tanggung 2000 tahun yang lalu. Tugas kita miliki iman, berjalan bersama dengan iman, raih apa yang kita butuhkan di dalam iman. Maka engkau akan melihat hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Ada kemenangan, ada sukacita yang Tuhan Yesus alami. Hari ini saya percaya, sekalipun keadaan bukan semakin baik, tapi saya yakin umat Tuhan GBI Agape adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Amin, saudara. Itu sebabnya bertekunlah di dalam doa. Di dalam doa engkau menemukan kemenangan. Alkitab berkata, Yesus bangkit. Dia minum cawan itu. Dia menghadapi tentara Romawi, ahli-ahli Taurat yang menangkap dia. Dia siap diadili, dia siap dicambuki, dipukuli, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Hari ini saya percaya, sekalipun dunia semakin naris, semakin tidak baik, tapi janji Tuhan hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Mengapa saudara? Karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Sebab Alkitab berkata, Musa dia berkata, kalau bukan engkau yang menuntun kami, jangan izinkan kami beranjak. Sebab Musa tahu bersama dengan Tuhan sudah cukup. Sudah cukup. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan dia lebih tahu bagaimana caranya menyediakan apa yang kita butuhkan, dibandingkan kita berpikir dengan otak kita yang sebesar bapau. Mending bapau Cina, bapau Jawa. Pernah lihat bapau Jawa? Karena mama saya besar di Jawa, dulu kalau buat bapau kecil. Tapi kalau bapau orang Cina, mantap, gede-gede. Otak kita kecil, kemampuan kita terbatas. Tapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, dia dapat menuntun kita, menyeberangi jalan ini, membuka pintu yang tertutup, mengubah 5 ketul roti 2 ekor ikan, sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Sekarang saudara sedang ada di posisi mana? Apakah sedang diperhadapkan dengan persimpangan jalan? Apa sedang diperhadapkan dengan pintu yang tertutup? Apa sedang diperhadapkan hanya punya 5 ketul roti 2 ekor ikan, sementara yang dikasih makan, jangankan 5.000, terlalu banyak Tuhan.
10 orang aja Tuhan. Gak mungkin cukup, gak usah khawatir. Serahkan pada Tuhan. Caranya Tuhan, Dia akan mengubah semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.